Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini judul renungan kita adalah Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Para ulama mengatakan bahwa merasakan ma'iyah atau kebersamaan Allah dalam kehidupan kita adalah bentuk dari iman. Sehingga semakin baik iman seseorang kepada Allah, semakin baik yakin seseorang kepada Allah, semakin kuat bersandarnya seseorang kepada Allah, maka semakin kerasa ma'iyah Allah dalam kehidupannya. Apa arti ma'iyah? Ma'iyah itu artinya kebersamaan. Kita merasakan bahwa Allah itu tidak jauh. Allah itu membersamai kita dalam segala urusan kita. Allah membersamai kita ketika kita punya masalah, sehingga Allah yang menolong. Allah membersamai kita ketika kita sendiri, sehingga Allah yang akan mengisi ruang berpikir kita dan rasa di hati kita. Allah membersamai kita ketika kita kecewa atau sedih, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghibur kita. Sehingga jika kita ingin menjalani hidup penuh dengan percaya diri, kita ingin menghilangkan rasa khawatir yang berlebihan, kita ingin mengobati kecewa dan sedih kita tentang sesuatu, belajarlah merasakan ma'iyah Allah atau kehadiran Allah, kebersamaan Allah di dalam kehidupan kita. Coba kita renungkan kisah bentuk-bentuk ma'iyah Allah dalam kehidupan orang-orang yang Allah ceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun di dalam surat Thaha atau di dalam surat Al-Qasas, Allah menceritakan di dalam surat Thaha, Allah ketika awal mengutus Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, Allah mengatakan, La takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara. Jangan khawatir wahai Musa dan Harun, sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Artinya Allah terlibat dalam segala urusan yang sedang dijalani oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Sehingga ketika Nabi Musa datang menghadapi Firaun, Nabi Musa membawa modal itu bahwa dia tidak datang sendiri. Dia tidak datang berdua dengan Harun, tetapi bertiga dengan Allah. Jadi ketika kita merasakan ma'iyah Allah, merasakan bahwa Allah membersamai kita nggak akan pernah merasakan kesendirian lagi. Ada Allah bersama kita. Makanya ketika Musa datang menghadapi Firaun yang menjadi raja paling kuat di muka bumi, Nabi Musa pede. Kenapa? Karena Nabi Musa datang kepada raja yang paling kuat di muka bumi bersama dengan raja langit dan bumi. Sehingga ketika Firaun mengancam Nabi Musa merasa ada Allah bersama dengannya. Nabi Harun merasa ada Allah bersama dengannya. Sehingga itulah yang menjadi kekuatan mereka berdakwah kepada Firaun. Dan benarlah, ma'iyah kebersamaan Allah itu Allah tunjukkan dalam banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Sejak pertama kali Firaun menantang Nabi Musa untuk sihir, Allah menunjukkan mukjizat ular kepada penyihir-penyihir Firaun. Kemudian Allah tunjukkan mukjizat berupa belalang, kemudian rayap, kemudian kodok, kemudian berbagai macam jenis mukjizat yang Allah datangkan untuk memberitahu kepada Firaun bahwa Musa tidak datang sendiri, tapi Musa datang bersama Robnya yang membersamai dia dalam setiap langkahnya. Sampai puncaknya ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun, lalu Nabi Musa bersama pengikutnya terjebak di hadapan lautan dan di belakang mereka ada musuh yang siap untuk membunuh dan membantai mereka. Tiba-tiba Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa mengatakan, Ya Musa, bagaimana sekarang nasib kita? Kita sudah tidak tahu harus lari kemana. Kita nggak punya pilihan, kita tinggal sendiri. Sebentar lagi Firaun akan membantai kita dan kita tidak ada siapa-siapa yang menolong kita. Ketika orang-orang Bani Israel ketakutan dan mengeluh kepada beliau, apa jawaban Nabi Musa? Kalla,
Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama dengan saya ada Rabb saya yang akan memberi jalan keluar atau petunjuk. Ini jawaban mantap banget dari mulutnya Nabi Musa yang mulia. Beliau yakin Allah gak pernah ninggalin beliau. Sejak pertama beliau berangkat dari Mesir ke Madian, di Madian Allah menolong Nabi Musa, kemudian Allah berikan kepada Nabi Musa keluarga dan tempat bernaung, persis seperti Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad di dalam surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Nabi Musa merasakan betul ma'iyah kebersamaan Allah sejak beliau bayi, saat ibunya menghanyutkan beliau ke sungai Nil. Kemudian beliau tinggal di dalam istana musuhnya. Kemudian beliau diusir ke negeri Madian. Kemudian sekarang beliau kembali ke Mesir untuk berdakwah kepada Firaun. Nabi Musa yakin Allah gak pernah ninggalin beliau. Sehingga ketika Bani Israel merasa galau, khawatir, takut, bingung, mereka mengatakan, wahai Musa, celaka kita, tidak ada yang akan menolong kita sekarang. Di hadapan kita ada lautan, di belakang kita ada musuh. Dengan tenang Nabi Musa mengatakan, kalla. Kalla itu kalimat yang penuh percaya diri. Kalau hanya la, masih ada sedikit rasa bimbang. Tapi kalla itu sekali-kali tidak. Artinya percaya diri banget, kita nggak mungkin celaka. Kita nggak mungkin dalam keadaan dibiarkan oleh Allah. Kalla, inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan memberi jalan keluar dari masalah ini. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk menghentakkan tongkatnya di batu. Tiba-tiba terbelahlah Laut Merah dan Allah memberi petunjuk kepada Nabi Musa dan pengikutnya untuk menyeberang di antara dua laut yang sudah terbelah itu. Inilah ma'iyah. Inilah modal hidup kita. Sehingga kalau kita merasa hidup kita sendiri, lemah, bingung, tidak berdaya, ingat, la tahzan, innallaha ma'ana. Belajarlah merasakan kebersamaan Allah dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang dikatakan Nabi kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, di dalam gua Thur kita hanya berdua ya Rasul, musuh kita banyak, bagaimana ini? Abu Bakar khawatir. Lalu Nabi mengatakan dengan tenang, ma dhannuka bithnain ya Abu Bakar, innallaha salisuhuma. Kenapa engkau berpikir kita hanya berdua, wahai Abu Bakar? Bukankah Allah yang ketiga? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, la tahzan kalau teman-teman merasa sendiri. La tahzan kalau teman-teman merasa ditinggalkan. La tahzan kalau teman-teman merasa lemah, gak berdaya. Rasakanlah bahwa Allah membersamai kita selama kita ada di jalan Allah dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tahzan, innallaha ma'ana. Kalla, inna ma'iya Rabbi sayahdin. Barakallahu fiikum.